Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai karya ilmiah. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana sih cara pengutipan yang baik, lalu bagaimana sih cara menulis daftar pustaka, dan penomoran pada karya ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya Ananda semua mampu memahami konsep dan fungsi pengutipan, daftar pustaka, dan penomoran dalam karya ilmiah, serta mengaplikasikan ketiganya secara tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah untuk meningkatkan kualitas dan kevalitan karya yang dihasilkan. Nah, sebelumnya, kenapa sih pengutipan, daftar pustaka, dan penomoran penting dalam karya ilmiah? Nah, seringkali banyak yang mungkin dari Ananda yang masih baru dalam dunia perkarya ilmiahan ini, masih bingung bagaimana sih caranya melakukan pengutipan atau bagaimana sih menulis daftar pustaka yang baik dan bagaimana penomoran dalam karya ilmiah yang seharusnya. Lalu bagaimana sih perbedaan ketika kita mengutip secara langsung ataupun secara tidak langsung? Lalu bagaimana pula cara menyusun daftar pustaka dan menomori bab atau subbab agar karya ilmiah terlihat lebih sistematis? Semua akan kita jawab dalam pembelajaran kali ini. Kita akan mulai dari bagaimana sih penulisan pengutipan dalam karya ilmiah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, kita akan banyak mengambil atau mencari pendapat-pendapat ahli mengenai variabel yang kita bahas. Nah, di sini pasti kita akan menggunakan pendapat-pendapat ahli atau mengutip pendapat ahli. Dan pengutipan itu tidak boleh sembarangan. Ada cara yang bisa kita lakukan. Bisa menggunakan kutipan langsung dan bisa juga menggunakan kutipan tidak langsung. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan pengutipan tetapi kita mengambil karya orang lain? Nah, itu juga disebut dengan plagiarisme. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ini, kutipan juga digunakan untuk merujuk pada pendapat atau temuan yang diungkapkan oleh penulis lain. Ini penting karena sebagai penulis karya ilmiah yang mungkin kita baru, nah kita pasti membutuhkan teori orang lain untuk menguatkan penelitian kita. Dan kutipan ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Ananda bisa mengambil atau menjadikan atau ambil pendapat orang lain itu secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu tetap dengan aturan tertentu yang perlu diperhatikan. Kita akan membahas dua pengutipan ini satu persatu. Pertama, bagaimana sih caranya ketika kita mengutip dengan kutipan langsung? Sebelumnya, apakah Ananda sudah tahu apa sih itu kutipan langsung? Nah, kutipan langsung ini adalah menyertakan kata-kata persis seperti yang tertulis dalam sumber aslinya. Kutipan ini biasanya digunakan ketika kalimat atau frasa dari sumber asli sangat relevan atau memberikan pengaruh yang kuat terhadap argumen yang ingin disampaikan. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengganti apapun substansi yang ada di dalam kalimat yang kita kutip. Bahkan merubah titik komanya juga kita tidak bisa. Maka ini disebut dengan kutipan langsung. Nah, kalau aturan kutipan langsung dalam Harvard Style, nah pengutipan ini ada banyak ya. Di sini kita mengacu kepada Harvard. Ada Oxford, ada American, dan lain sebagainya. Sekali lagi di sini kita mengacu kepada Harvard. Nah, jika panjang kutipan kurang dari 2 baris, kutipan langsung dapat dimasukkan ke dalam teks dengan menambahkan tanda kutip atau petik 2. Sedangkan jika panjang kutipan lebih dari 2 baris, kutipan harus dipisahkan dalam blok tersendiri dan tidak menggunakan tanda kutip. Baris kutipan dimulai dari margin kiri dengan jarak spasi tunggal dan indentasi yang lebih dalam. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana contohnya. Sekarang kutipan langsung yang kutipan pendek ada di atas. Di sini biasanya kurang dari 40 kata. Menggunakan tanda petik di sini seperti menurut Smith tahun 2015 halaman 28 pakai tanda petik. Lalu penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Ini semua tidak kita rubah, semua asli dari bagaimana pendapat awal Smith ini. Nah, itu penggunaan kutipan langsung pendek. Atau bisa juga kita gunakan
Smith langsung kita membuat tahunnya juga boleh, atau kita bisa meletakkan Smith-nya di belakang, boleh. Tergantung nanti Ananda ingin mengambil model yang seperti apa. Dan yang kedua, ada kutipan langsung panjang. Nah, di sini contohnya sebelumnya mungkin diawali dengan kalimat dulu, lalu kita mengambil sebuah kutipan yang panjang, biasanya lebih dari 40 kata, maka kita akan menulisnya lebih ditulis ke dalam. Di spasi kiri 1,27, di spasi kanan 1,27 juga. Dan dia lebih menjorok ke kanan, kiri, kanan. Dan ditulis rata kanan kiri seperti contoh berikut ini. Nah, sudah paham bukan mengenai kutipan langsung? Sekarang kita lanjut pada kutipan langsung, tidak langsung, atau yang disebut juga dengan parafrase. Apa sih kutipan tidak langsung? Kalau tadi kutipan langsung adalah kita mengambil pendapat orang lain dengan tidak merubahnya sedikit pun, tapi kalau kutipan tidak langsung atau parafrasa adalah penyampaian kembali pemikiran atau pendapat orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa mengubah makna atau inti dari kalimat aslinya. Parafrase ini sering digunakan untuk merangkum atau menginterpretasi pendapat orang lain secara lebih ringkas. Nah, aturan kutipan tidak langsung menurut Harvard Style ini adalah pertama, tidak menggunakan tanda kutip. Tanda kutip hanya digunakan pada kutipan langsung. Nah, jadi kalau tidak langsung kita tidak pakai tanda kutip. Lalu harus mencantumkan sumber yang relevan, yaitu nama penulis dan tahun publikasinya. Seperti tadi tahun 2015 halaman 28. Lalu halaman tidak selalu wajib dicantumkan, tetapi disarankan jika diperlukan untuk referensi yang lebih tepat. Seperti itu. Kita lihat contohnya, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Nah, di sini sama seperti tadi Smith. Nah, ya kalau yang tadi kita mengambil pendapat Smith dan langsung ditulis, sekarang kita menuliskan kembali atau memparafrasekannya atau menulisnya secara tidak langsung menggunakan kata-kata sendiri. Menjadi seperti ini. Smith tahun 2015 menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan bla bla bla. Nah, di sini kita lihat ya, jelas sekali jika tadi menggunakan kutipan langsung kita menggunakan menurut. Nah, sedangkan dan ada tanda petik di sini kita menggunakan menjelaskan bahwa. Nah, seperti itu. Boleh juga kita menggunakan menurut Smith, tapi kalau kita menggunakan menurut di sini berarti langsung pakai koma setelah Smith-nya dan langsung penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana, sudah paham belum tentang kutipan langsung dan tidak langsung? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun daftar pustaka pada karya ilmiah? Nah, tentunya tidak afdol kalau kita mengambil pendapat orang lain tanpa mencantumkan daftar pustakanya. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita mengambil pendapat orang lain lalu kita menuliskannya menjadi daftar pustaka? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika kita mengambil pendapat ahli dari buku. Lalu jika kita mengambil pendapat ahli dari jurnal, dan yang terakhir dari internet. Sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat dan sumber lain, tapi di sini Ibu jelaskan yang biasanya Ananda sering ambil dan lebih dekat dengan Ananda. Untuk yang lain, Ananda boleh cari referensi yang lebih jelas. Nah, kita akan mulai dulu dari format dasar bagaimana sih penulisan daftar pustaka itu. Pertama, ditulis nama penulisnya. Nama penulis ini ditulis terbalik. Jadi, nama belakang ditulis di awal, baru diikuti dengan tanda koma, dan diikuti oleh nama awal dan sampai seterusnya. Lalu ada tahun diterbitkannya buku atau karya tersebut, lalu judul buku atau karya, dan ini biasanya ditulis miring atau tebal. Dan selanjutnya dimiringkan. Lalu selanjutnya edisi, jika bukan edisi pertama, jika ada. Lalu kota penerbit, kota tempat diterbitkan, ×2, nama penerbitnya apa. Nah, selanjutnya pada baris kedua dan seterusnya diberi indentasi 1,27 cm. Ini kalau Ananda membuat
daftar pustaka yang biasanya lebih dari satu baris, baris keduanya Ananda tulis lebih menjorok sebanyak 1,27 cm ke arah dalam dan diikuti oleh baris-baris seterusnya. Dan diurutkan itu secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau nama belakang penulis tadi. Nah, jadi diurutkan alfabet ya, tidak diberikan nomor. Nah, kita akan bahas bagaimana jika kita mengambil pendapatnya dari buku. Nah, di sini ada penulis, lalu tahun, AA itu adalah nama singkatan penulis selanjutnya. Misalnya namanya Raden Ajeng Kartini misalnya. Maka contohnya Kartini, Raden Ajeng. Raden Ajengnya itu bisa disingkat jadi RA seperti itu. Lalu tahunnya di sini tahun berapa di buku itu diterbitkan, judulnya, edisi, kota terbit dan penerbit. Nah, ini contohnya. Sentrok JW, lalu 2019 Educational Psychology. Nah, ini bisa ditulis miring. Judulnya ditulis dimiringkan, lalu edisinya jika ada. Dan di sini kota terbitnya New York dan penerbitnya Hill Education. Itu jika kita mengambil dari buku. Lalu bagaimana jika kita mengambil dari jurnal? Nah, sekarang banyak sekali ya referensi-referensi terbaru dari jurnal. Ini contoh formatnya. Tidak jauh berbeda dari buku, cuman ada beberapa yang perlu ditambahkan seperti URL jika kita mengambil dari internet. Nah, di sini penulis sama namanya juga dibalik, dan penulis B atau penulis C, karena biasanya artikel jurnal itu tidak hanya ditulis oleh satu orang, biasanya 2 atau lebih, yang satu orang juga ada. Tapi jika ditulis 2 atau sampai 3 orang, seperti ini penulisannya, tetap nama selanjutnya dibalik. Lalu tahun berapa jurnal itu diterbitkan, dan selanjutnya judul artikel jurnal itu apa, ini tidak dimiringkan. Lalu nama jurnal. Nah, nama jurnal ini dimiringkan. Dan volume berapa, halaman berapa. Dan ini paling penting, doi-nya atau URL-nya dicantumkan di sini. Seperti ini kira-kira contohnya. Nah, ini terlihat ya, jika dia lebih dari satu baris, maka baris bawahnya ditulis agak menjorok ke dalam, diikuti oleh baris selanjutnya. Dan yang terakhir, yang paling banyak kita gunakan saat ini adalah referensi dari internet. Tapi tidak semua referensi dari internet bisa kita ambil. Gunakanlah yang benar-benar terjamin kevalitannya, jangan mengambil dari blog ataupun hal-hal yang bisa diedit oleh semua orang. Dan pastikan yang kalian ambil itu benar terjamin kevalitannya. Nah, jika Ananda bisa mengambil dari internet, contohnya seperti ini. Formatnya, penulisnya siapa, sama tahunnya, lalu judul artikel. Ini ditulis biasa saja, tidak dimiringkan. Lalu nama situs webnya apa, dan diakses dari URL pada tanggal. Nah, ini yang penting kalau kita mengambil di internet. Pada tanggal berapa kita akses? Nah, ini penting karena internet ini sejatinya bisa diubah-ubah ya. Jadi kita bisa memperkuatkan yang kita ambil itu dengan kita mencantumkan tanggal berapa kita akses. Ini contohnya. Misalnya kita mengambil pendapat Herwina D pada tahun 2020, judul artikelnya apa, lalu pada jurnal apa di internet, dan diakses pada tanggal berapa, dan URL-nya, seperti itu. Ini juga dia mengambil jurnal tetap, tapi hanya saja jurnalnya dari internet. Nah, catatan penting untuk penulisan daftar pustaka adalah pertama, baris kedua, dan seterusnya untuk setiap entry pustaka harus diberi indentasi 1,27 cm agar terlihat rapi seperti yang sudah dicantumkan tadi ya contohnya. Lalu nama penulis ditulis dengan format nama belakang, lalu inisial nama depan. Selanjutnya penulisan judul buku atau artikel dicetak miring dan hanya huruf pertama dari judul dan nama diri yang diawali huruf kapital. Lalu titik akhirnya setiap elemen daftar pustaka dipisahkan oleh titik kecuali kota terbit dan penerbit, semuanya titik. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai daftar pustaka? Mudah bukan? Nah, jika Ananda bisa
menggunakan aplikasi akan lebih mempermudah Ananda untuk membuat daftar pustaka dan melakukan pengutipan ini. Salah satu aplikasi yang biasa digunakan adalah Mendeley. Nah, silakan Anda coba sendiri ya. Selanjutnya, bagaimana cara penomoran dalam karya ilmiah? Ini yang seringkali dianggap remeh atau dilupakan, padahal ini juga merupakan bagian penting dalam karya ilmiah. Nah, ada beberapa cara penomoran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penomoran bab utama. Ini biasanya menggunakan angka Romawi. Bab utama ini biasanya diberi penomoran menggunakan angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bab-bab ini mencakup bagian besar dalam karya ilmiah seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil penelitian, dan lain sebagainya. Contohnya. Lalu di bawah bab utama itu nanti kita akan buat subbabnya dengan penomoran angka Arab dengan titik. Setiap bab utama itu dapat dibagi menjadi subbab-subbab yang kecil, dan penomoran subbab itu menggunakan angka Arab dengan titik 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Contoh pada pendahuluan itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita gunakan 1.1, 1.2, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, penomoran subbab-subbab. Nah, sub-subbab. Jadi di bawah subbab ada lagi sub-subbab. Nah, ini menggunakan angka Arab dengan desimal. Jika diperlukan lebih lanjut, sub-subbab itu dapat diberi nomor desimal yang menggambarkan tingkat subbagian yang lebih mendalam. Misalnya tadi kita mengambil untuk penggunaan teori pada landasan teori yang kedua, misalnya pada tinjauan pusaka. Kita mengambil teori yang A, ternyata teori A ini ada lagi subnya. Kita tulis dengan melanjutkan atau memberikan desimal pada tulisan angka Arab tadi. Jadi yang tadinya 1.1, misalnya teori tentang motivasi. Maka yang 1.1.1 pengertian motivasi, 1.1.2 dan selanjutnya. Sampai dengan nanti kita memulai dengan variabel baru. Dan selanjutnya, penomoran tabel dan gambar. Nah, tabel dan gambar yang ada dalam karya ilmiah ini juga perlu diberikan nomor untuk memudahkan referensi dan mengidentifikasi lokasi informasi yang relevan. Contohnya misalnya tabel 1.2, ini adalah data hasil penelitian. Jadi nanti ini akan kita buatkan juga di daftar isi, dia ada di halaman berapa. Selanjutnya ada penomoran lampiran. Nah, jika karya ilmiah ini memiliki lampiran, biasanya juga diberi penomoran sesuai dengan urutan, dengan huruf atau angka Romawi. Ini boleh. Nah, inilah contoh akhirnya seperti penomoran dalam karya ilmiah. Contohnya bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 dan lain sebagainya. Lalu ada tinjauan bab 2, tinjauan pustaka, ada teori X dan lain sebagainya. Ada bab 3, bab 4, dan bab 5. Kira-kira seperti inilah model penomoran yang bisa kita gunakan dalam karya ilmiah. Dan jangan sekali-kali Ananda menggunakan bullets. Bullets itu yang biasa menggunakan bulat-bulat atau kotak-kotak atau bermacam-macam gambar. Itu tidak formal jika digunakan di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami bukan mengenai pengutipan, daftar pustaka, dan juga penomoran? Nah, setelah ini silahkan perbaiki penomoran, pengutipan, dan daftar pustaka penulisan karya ilmiah Ananda. Karena Ananda sudah sampai di bab 2 bukan? Jadi silahkan diperbaiki lagi dan buat sebagaimana teori ini. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.